Nah, di saat ini kita masuk pada edisi MTPJ 20 sampai 26 April 2025. Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube ini. Nah, di saat ini kita masuk pada edisi MTPJ 20 sampai 26 April 2025. Tepatnya di hari Paskah ini kita akan merenungkan satu tema, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Di dalam bacaan yang akan kita renungkan yaitu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi bacaan kita Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Jadi sama dengan kami manusia. Engkau mau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Engkau bangkit, Engkau membuktikan bahwa mau tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Kami yang seharusnya dihukum ini, tetapi kami memperoleh keselamatan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur waktu ini bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tolong kami membaca dan mendengarkan berita firman yang kami percaya akan makin menguatkan kami, memperlengkapi kami untuk dapat memberitakan tentang Engkau yang bangkit kepada begitu banyak orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Maka Tuhan, melalui media ini, biar nama-Mu diberitakan dan waktu ke depan dipakai sungguh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ampuni kasihani kami, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di sepanjang minggu berjalan ini kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Tanpa terasa terang ada di minggu Paskah dan akan merenungkan satu tema, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti biasa, nanti kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan lihat bagian ayat-ayatnya, kemudian nanti pada bagian akhir kita akan coba mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Tetapi ikuti supaya tentunya nantinya bersama-sama kita semakin dipersiapkan, diperlengkapi dalam membawakan khotbah-khotbah, melayani di jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, harapannya di rumah Bapak Ibu tentu sudah boleh baca ya bagian Alkitab ini sebelum, konteks hari ini, konteks sesudah, karena ini sungguh akan menolong kita untuk dapat punya pemahaman yang utuh mengenai bacaan di sepanjang minggu berjalan. Saya bacakan di sini ada satu ayat yang saya pilihkan ya. Harapannya Bapak Ibu Saudara tentu saya baca semua. Nah, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 saya bacakan ayat 8. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama. Kalau bicara Injil Yohanes, sudah beberapa kali bahkan di minggu yang lalu juga sempat kita bahas Yohanes. Kita bicara bahwa ini adalah Injil yang unik dari keempat Injil, di mana di sini kita menemukan catatan pelayanan Tuhan Yesus yang ada di daerah Yudea dan Yerusalem, yang kalau kita lihat ini tidak ditulis dengan spesifik oleh Injil-Injil lainnya. Dan ini sungguh menyatakan kepada kita semua dengan jelas mengenai sebuah rahasia tentang kepribadian Yesus. Nah, siapa yang menulis Injil ini? Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung murid yang dikasihi Yesus. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini kemudian menunjuk bahwa penulis dari Injil Yohanes ini adalah Yohanes, anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa sumber kuno kita bisa menemukan Yohanes ini rasul yang lansia, lanjut umurnya. Dia sementara tinggal di Efesus dan oleh beberapa
penatua yang ada di Asia, dia diminta untuk dapat menulis Injil ini. Untuk apa? Karena adanya pengajaran di waktu itu yang menentang tentang Yesus sebagai Tuhan itu. Yesus ditentang dan keilahiannya ditolak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, desakan untuk dapat menuliskan Injil ini dimaksudkan untuk dapat memberi penjelasan, bahkan membantah apa yang disampaikan oleh pengajar sesat mengenai penolakan mereka terhadap keilahian Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tujuan penulisan dari Injil Yohanes jelas ada di Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sangat jelas ya bagaimana maksud dan tujuan dari penulisan Injil Yohanes ini. Nah, perhatikan, hari ini kita ada di momen Paskah di tahun 2025 ini, dan secara khusus kita membahas Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 yang oleh Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa. Kita diberi satu tema, Yesus bangkit dari antara orang mati, percayalah. Saya membaca kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 dan menggunakan TB2, judulnya di sini Kebangkitan Yesus. Kita sebenarnya ketika melihat teks ini secara bersamaan, kita melihat bahwa bagian ini itu disoroti dan juga dicatat pada semua Injil, mau Matius, Markus, Lukas, dan juga bacaan kita hari ini Yohanes. Keempat-empat Injil semuanya memiliki catatan yang sama, catatan gambaran yang menunjuk pada hal yang sama, bahwa Yesus itu bangkit. Ada cerita kebangkitan Yesus yang dicatat. Dan hari ini kita khususnya akan lihat dari Injil Yohanes ini. Perhatikan, saya lihat pertama di sini ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan dulu ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, kalau kita lihat di Injil Matius itu mencatat Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka pergi ke kubur ya. Kalau kemudian yang kedua kita melihat di Injil Markus, di sana mencatat bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome yang pergi. Kemudian yang ketiga Lukas mencatat perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea, mereka yang pergi. Nah, kemudian pada perikop selanjutnya Lukas menjelaskan bahwa perempuan-perempuan itu siapa? Maria Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan juga Maria yang lainnya. Serta kemudian kita baca di sini ya, di tulisannya satu, yaitu Maria Magdalena. Kalau kita lihat memang keempat-empat Injil menuliskan nama Maria Magdalena, kecuali Lukas menulis Maria Magdala padahal nama tempatnya, dari mana Maria itu berasal, yang kemudian disebut Maria Magdalena. Tetapi berarti ada kesamaan dari penulis Injil ini melihat bahwa Maria Magdalena memang menyaksikan cerita kebangkitan Yesus, sehingga namanya dicatat dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Nah, bicara mengenai nama Maria Magdalena, maka kita bisa menemukan awal-awalnya di Lukas 8 ayat 2-3 disebutkan bahwa dia adalah satu dari beberapa perempuan dari begitu banyaknya orang yang pernah disembuhkan Yesus dari berbagai penyakit maupun mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Maria Magdalena ini dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian dia setia mengikut Yesus. Dia setia melayani Yesus. Dan namanya tercatat saat Yesus disalib.
di mana dia yang dicatat mengamati Yesus dari jauh, yang kalau kita lihat di Markus 15 ayat 40, itu sama dengan catatan Yohanes bahwa dialah yang berdiri dekat salib Yesus bersama dengan Maria, ibu Yesus. Termasuk kita menemukan ya di sana bahwa ternyata betul dia ada dalam cerita-cerita tersebut. Nah, dari semua catatan ini menjadi jelas bagi kita siapa Maria Magdalena ini. Seorang perempuan Yahudi yang berasal dari Magdala, kota di tepi barat Danau Galilea. Maria Magdalena dalam catatan Alkitab menjadi saksi mata bagaimana Yesus disalibkan. Tapi bukan juga itu ya, kalau kita lihat sejak awalnya, sejak Yesus mulai memberitakan pengampunan dosa, ketika Yesus memberitakan tentang keselamatan, ketika Yesus kalau kita lihat hadir dalam pengajaran-pengajarannya, ketika Yesus kalau kita lihat menyembuhkan orang-orang sakit, dia menyembuhkan mereka yang membutuhkan dia karena mereka dirasuki oleh roh-roh jahat. Pada saat-saat itu Maria Magdalena sudah mengalami sendiri kasih Yesus. Dia menyaksikan siapa Yesus dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dikerjakannya. Dan kemudian dia juga menyaksikan bagaimana Yesus itu mengalami penyiksaan ketika Yesus disalib. Bahkan kita bisa melihat dia menjadi orang pertama yang menyaksikan, melihat bukti bahwa Yesus bangkit. Ayat 1 seperti yang sudah saya bacakan tadi. Dia pergi ke kubur waktu masih gelap, berarti masih subuh. Dia pergi. Ini tentu bukan sesuatu yang bisa dikata agak lain, karena memang ini adalah biasa dalam adat istiadat Yahudi. Sehingga apa yang dilakukannya dalam rangka mengikuti adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Waktu masih gelap. Tetapi lihat dalam ayat 1 ini, dia melihat batu penutup dari kubur itu telah diambil dari kubur. Bapak Ibu Saudara, kita membaca pada bagian lain bagaimana beratnya batu itu ya. Kemudian kita menemukan di sini catatan di ayat 2 bahwa ia berlari-lari sampai mendapatkan si Simon Petrus, murid Yesus, dan murid yang lain. Murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kalau kita lihat tadi, berarti ini penulis dari Injil Yohanes ini, berarti menunjuk kepada Yohanes. Kemudian dia pergi kepada mereka dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sebuah pengakuan yang muncul dalam ketidaktahuannya mengenai kebangkitan Yesus ya, dengan apa adanya, polosnya dia datang, seolah-olah dalam sangkaannya jangan-jangan murid Yesus ini dicuri orang, murid Yesus ini diambil orang, dan ini dia sampaikan kepada murid yang dia temui waktu itu, Simon Petrus dan si Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita kemudian melihat pada ayat 3-8 bagaimana baik Simon Petrus tapi juga Yohanes ini menyaksikan sendiri bahwa kubur itu benar kosong. Menarik bahwa Simon Petrus dan si Yohanes ini pergi ke kubur. Semua tanda yang mereka lihat menunjukkan kesamaan antara satu dan yang lainnya, antara apa yang sudah dilihat oleh Maria Magdalena, tapi juga sebagaimana catatan dari Injil-Injil lainnya. Apa yang dilihat? Keduanya benar-benar melihat kain kafan itu ada di dalam kubur, dalam posisi yang aman, tidak sobek-sobek seperti dibuka dengan paksa ya. Simon sendiri masuk duluan, walaupun dia sampai kedua. Kalau kita baca ceritanya kita ketemu ya Simon sampai kedua, tapi dia langsung masuk. Dia mendapati bukan cuma kain kafan, tapi kain pelu yang tadinya itu tagulung,
Kalau kita lihat yang tadinya itu ada di bagian kepala Yesus, kini didapati sudah ada di tempat tersendiri, bukan baku dekat yang itu kain kafan, tapi didapati sotagulung. Kalau di TB2 dia pakai bahasa sotalipa, ya. Kalau di sini kita lihat ayat 7, tidak terdekat-dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau dari semua tanda ini, kita bisa sepakat tidak ada gambaran bahwa mayat Yesus itu dicuri. Pasti kalau mau dicuri, padahal kubur itu juga dijaga dalam catatan Injil lainnya, dijaga dengan ketat karena memang waktu itu imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dorang takut jangan-jangan ada yang murid Yesus yang bersekongkol atau yang minta pi pancuri itu mayat Yesus dan kemudian beritakan dia so bangkit seperti yang dia sudah sampaikan. Maka mereka segel kuburnya, mereka jaga dengan ketat. Sehingga kalau pasti ada penyusup yang masuk, sudah barang tentu kain kafannya mungkin ada tanda-tanda segala sesuatu yang dilakukan secara cepat. Bahkan tidak mungkin kain pelu itu sampai terlipat, ditinggalkan di situ. Sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada gambaran yang menunjukkan mayat Yesus itu dicuri. Ini yang kemudian ketika Yohanes, murid yang lain yang dikasihi Yesus, masuk ke dalam kubur, menyaksikan itu dari dekat. Kemudian dalam catatan Alkitab di ayat 8, dia menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik bahwa ketika ketidakmungkinan mayat Yesus ini disaksikan jelas oleh para murid, maka hanya satu kemungkinan yang kemudian menyadarkan mereka yang selama ini mengikut Yesus, bersama-sama dengan Yesus, apalagi Yohanes yang dikasihi oleh Yesus, yang kemudian tahu persis, ingat pastinya apa yang pernah disampaikan oleh Yesus. Ini satu kemungkinannya, Yesus bangkit. Semua fakta, semua bukti yang ada di depan mata mereka ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Ayat 9 menjelaskan kepada kita, karena kalau kita lihat ayat 9 dan 10, sebenarnya ini adalah puncak cerita ini yang membuktikan benar bahwa Yesus itu bangkit. Ayat 9 kemudian dijelaskan sebab selama ini mereka, baik Simon Petrus tapi juga Yohanes, mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa iya, Tuhan Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Mereka tahu, mereka pasti pernah dengar, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus, berapa sering mereka mendengar perkataan Yesus, tidak serta-merta membuat mereka mengerti kitab suci, mengerti makna di balik perkataan-perkataan Yesus. Namun dengan melihat sekali lagi bukti fakta yang sudah di depan mata, mereka dalam hal ini dalam catatan Yohanes penulis kitab mengatakan dia menjadi percaya lalu pulang. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah di ayat 10. Kemudian kita bisa melihat ya ada cerita sebenarnya selanjutnya, tetapi bacaan kita dibatasi sampai ke situ. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik bahwa dari bacaan yang singkat ini paling tidak kita punya 7 pesan sebagai perenungan kita dalam momen Paskah ini. Yang pertama, iman itu dimulai dari hati yang mau setia kepada Tuhan Yesus, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Kita boleh melihat Maria Magdalena, ya, dia pernah kerasukan 7 roh jahat, tetapi kemudian dia setia mengiring Yesus, ya. Dalam waktu ketika pagi benar, masih subuh, dia menunjukkan kesetiaannya. Dia mungkin
Dia bukan seperti rohaniawan lainnya yang sangat kenal, sangat tahu dengan apa yang akan Yesus lakukan dan kuasanya. Dia belum memahami kebangkitan, tetapi dia menunjukkan kesetiaannya untuk melayani Yesus. Maksud kedatangannya merempahi mayat Yesus berdasarkan adat istiadat. Dia tidak melupakan apa yang Yesus lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau punya iman yang tetap setia, iman yang tetap bertahan dalam keadaan apapun? Saya percaya dalam kondisi seperti itu Maria Magdalena juga dalam kondisi terguncang ya, melihat Tuhan Yesus itu mati, tetapi dia tetap melanjutkan pelayanannya untuk dapat merempahi mayat Yesus. Suatu perbuatan yang luar biasa sebagai tanda bahwa dia mau setia mengiring Yesus. Hal kedua, kita bisa melihat di sini bahwa jika kasih kuasa Tuhan sudah kita rasakan, seharusnya kita akan terus punya kerinduan untuk mencari Dia. Seperti kembali Maria Magdalena, dia punya background, pengalaman di mana Tuhan Yesus itu pernah menunjukkan kasih dan setia dalam kehidupannya secara pribadi, sehingga hal itu membuat dia punya kerinduan untuk dapat mencari Yesus. Kita pun diajak momen Paskah ini untuk punya kerinduan mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus bukan cerita, apalagi dongeng ya, apalagi cerita isapan jempol. Tetapi kebangkitan Yesus sebagaimana fakta bukti yang dijelaskan kepada kita. Ini fakta juga yang boleh kita saksikan. Kubur kosong, kain kafan yang ada di situ, posisi kain pelu yang dilipat dengan baik. Ini bukti yang kiranya akan membukakan mata iman kita. Yesus Kristus, dia mati, tapi dia bangkit. Orang mesti percaya ini. Seperti orang petema di sepanjang minggu berjalan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nah ini penting ya. Kedekatan dengan Tuhan Yesus seperti Simon Petrus dan juga Yohanes ternyata tidak juga serta-merta membuat kita mengerti firman-Nya. Betapa pentingnya kita untuk punya pengenalan akan firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang selalu dengan Yesus pun belum mengerti kitab suci tentang kebangkitan. Iman kita tentu harus dibangun. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Iman kita kiranya dibangun atas firman. Dan dengan firman itu kita tahu Allah datang ke dalam dunia ini. Dia jadi sama dengan orang manusia. Dia mati tapi dia bangkit. Hal yang keenam Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebangkitan Yesus itu jadi dasar iman kita. Untuk punya harapan hidup ke depan. Apapun kondisi kita. Kristus hidup. Kristus sudah bangkit. Maka kita juga adalah orang-orang yang menang di dalam namanya. Dan hal terakhir, sebagaimana orang PT, maka kata percayalah. Ini harus tentu nampak dalam kehidupan. Di mana dalam kehidupan ini orang pasti bergumul dengan banyak hal. Salah satunya masalah terbesar manusia yaitu menyangkut dosa. Tetapi satu hal yang pasti, ketika Yesus bangkit, dosa dan maut sudah dikalahkan. Kita sudah menang. Seharusnya kita tidak jatuh lagi kepada dosa yang sama, tetapi kemudian kita punya perubahan hidup. Semakin mengenal Kristus, hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan, hidup dalam iman percaya kita. Dan sampai dia datang kembali, dia mendapati kita tetap setia. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya pertanyaan mingguan ada 3. 1, apa arti kubur yang kosong, kain kafan dan kain pelu yang masih di tempatnya? Tidak ada tanda-tanda kekerasan dalam kubur. Berarti cuma satu, Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada alasan lain, tidak ada opsi lain ya. Artinya bahwa benar fakta-fakta sejarah, tapi juga sampai hari ini perkataan firman, berbagai catatan di luar sana tidak ada yang dapat membantah. Yesus itu mati dan Yesus itu bangkit. Dia menang atas maut. Pertanyaan yang kedua, mengapa tanggapan para tokoh dalam cerita ini tentang kebangkitan Yesus berbeda? Nah Bapak Ibu Saudara,
Kalau para tokoh ini dimaksudkan untuk melihat 3 tokoh yang kita baca, Maria Magdalena kah, ada Simon Petrus, tapi juga Yohanes, maka kita bisa menemukannya masing-masing dalam pengenalan akan firman-Nya, masing-masing dengan background dan pengalamannya, dengan kedekatannya dengan Yesus. Mereka masing-masing punya reaksi, tanggapan yang berbeda tentang Yesus ketika mendapati bahwa kubur itu kosong. Yang satunya cepat berlari memberitahu yang lain, yang satunya menatap dengan bertanya-tanya, yang satunya langsung keluar tapi kemudian masuk dan percaya. Ini adalah reaksi yang muncul dari berbagai pengalaman mereka tentang siapa Yesus. Dan kemudian sekali lagi pada akhirnya adalah Yesus sendiri yang membukakan mata imannya melalui bukti yang ada, mata iman mereka dicelikan. Sehingga kalau kita lihat dalam catatan murid yang lain, murid yang dikasihi, Yohanes menjadi percaya. Sebagai penulis, maka dia mengutarakan itu, bagaimana dia menjadi percaya karena mata imannya yang semula buta, tidak mengerti firman, kemudian dicelikan. Dia mengerti, ini DP tanda Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana respon kita setelah memahami kisah kebangkitan Yesus ini? Tadi ada 7 pesan, banyak hal yang harus kita lakukan, tapi yang paling penting respon kita, karena kita sudah tahu kita diselamatkan di dalam namanya, dia bangkit dari kematian, maka seharusnya sebagai respon kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup sebagai orang-orang yang telah menang. Kita hidup sebagai orang-orang yang ditebus. Kita melakukan perbuatan baik kita sebagai ucapan syukur kita karena dia telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bagaimanapun nanti hidup kita harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab dalam iman kepada dia. Maka orang iman potek bukan iman yang sia-sia karena dia benar-benar sudah bangkit. Percayalah, semoga orang tetap hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya seperti apa? Apakah seperti si jahat yang cuma mengaku dengan mulu? Kita percaya, tapi DP hati jauh dari Tuhan dan tidak mengakui siapa Tuhan. Ataukah kita benar-benar dalam seantero kehidupan kita percaya, berarti kita menghidupi dia dalam kehidupan kita. Apapun yang akan kita kerjakan, perkatakan, pikirkan, segala sesuatunya itu didasari karena kita percaya, kita mau hidup seturut firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk momen Paskah di tahun 2025 ini. Berkati, perlengkapi kami terus memberitakan tentang Engkau. Hingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kalau Engkau datang kembali, biar Engkau dapati kami tetap setia sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak yang hidup dalam kemenangan, dalam janji keselamatan yang Engkau beri. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami bersyukur demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya bersama dengan suami mau mengucapkan selamat merayakan Paskah. Selamat menghayati Paskah. Yesus bangkit, orang lebih semangat dalam pelayanan. Dan memberkati, sampai jumpa. Shalom dan damai di hati.